Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahib-sahib di sana semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Suaranya kedengeran kan ya? Kita tunggu ini ya teman-teman yang lainnya dulu. Mungkin teman-teman kalau belum punya kitabnya atau belum punya PDF-nya, bisa kunjungin ke laman web lisanuna.com. Di sana kita sudah sediakan PDF untuk kitab yang akan kita gunakan ngaji malam ini. Biar nanti kita mudah gitu ya belajarnya. Bisa download di sana. Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, jadi pada malam hari ini adalah sesi kedua di minggu kedua dengan materi ngajinya Al-Balaghah Al-Wadihah karya Ali Jarim wa Mustafa Amin. Mungkin beberapa dari teman-teman sudah tahu ya dasar-dasar dari ilmu balaghah. Mungkin beberapa sudah tahu tentang pengertian dasar, kemudian mungkin juga sudah ada yang pernah mempelajarinya, gitu ya. Jadi di dalam ilmu balaghah ini kita belajar tentang 3 cabang hal, yaitu ilmu bayan, ilmu ma'ani, dan ilmu badi. Nah, untuk urutan nanti yang akan kita gunakan untuk belajar, jadi kita akan belajar tentang ilmu bayan dulu, kemudian ilmu ma'ani, dan yang terakhir ilmu badi gitu. Jadi teman-teman nanti stay tune terus ya, ikutin terus setiap sesinya, setiap live kita di minggu kedua. Nanti kita akan terus lanjut ke materi-materi selanjutnya gitu. Untuk ilmu balaghah ini kalau kita sandingkan dengan versi bahasa Indonesia, itu adalah ilmu stilistika. Mungkin nanti bisa teman-teman searching ya, cari ilmu stilistika versi bahasa Indonesia gitu. Nah, ini versi yang bahasa Arabnya gitu. Namanya ilmu al-balaghah. Ilmu al-balaghah. Oke. Nah, yang selanjutnya kita akan mulai ke muqaddimah. Mungkin teman-teman yang sudah punya PDF-nya bisa dibuka atau punya kitabnya bisa dibuka ya. Terus nanti kalau misalkan terlalu cepat, mungkin teman-teman nanti bisa tulis di komentar biar bisa saya lambatkan lagi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Al-fasahatu wal al-balaghatu al-uslubu. Nah, ini kita akan mulai dari muqaddimah. 3 hal yang paling penting, yang dasar yang harus kita pelajari dalam ilmu balaghah adalah al-fasahah, al-balaghah, sama al-uslub. Ini 3 hal dasar pertama yang harus kita pahami dulu sebelum mempelajari lebih dalam tentang ilmu balaghah gitu. Nah, apa sih al-fasahah itu? Nah, pertama al-fasahatu huwa az-zuhur wal bayan. Nah, az-zuhur, zaharo itu tampak, wal bayan dan jelas. Jadi secara bahasa al-fasahah itu adalah tampak dan jelas gitu. Terus kemudian wal kalam al-fasih, maka nawadihul makna sahlul lafzi jayyidus sabab. Nah, jadi al-kalam al-fasih, sebuah tutur bisa dikategorikan, ditakar sampai kepada takar al-fasih. Jadi tutur kata yang baik itu harus mencakup 3 hal. Yang pertama tadi, maka nawadihul makna, maknanya jelas. Yang kedua, sahlul lafzi, lafadznya mudah untuk diucapkan. Kemudian jayyidus sabak, struktur kata-katanya itu baik dan benar. Oh ya, mungkin teman-teman yang nggak punya PDF-nya bisa pakai catatan ya. Jadi silakan dibuka dulu catatannya biar mudah. Nah, ini nanti juga saya bacanya akan saya pilih dulu yang penting gitu. Jadi biar nggak terlalu lama dan biar nggak terlalu membosankan juga tuh. Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi
al-kalam al-fasih, maka nawadihul makna sahlul lafzi jayyidus sabak. Takarannya tutur kata yang baik itu ada 3. Yang pertama wadihul makna, jadi maknanya jelas. Terus kemudian sahlul lafzi, lafadznya mudah diucapkan, sama jayyidus sabak, strukturnya itu baik dan benar. Tuh. Walihada wajaba antakuna kullu kalimatin fihi jariyatan ala qiyasi sorfi bayyinatan fi maknaha mafhumatan adbatan salisatan. Nah, walihada maka wajaba antakuna kullu kalimah, setiap kata-kata yang akan dipakai itu fihi jariyatan ala qiyasi sorfi, harus sesuai dengan format morfologi yang pertama. Jadi kan harus tetap sesuai dengan aturan setiap kata yang akan kita gunakan untuk bertutur. Itu bayyinatan fi maknaha, maknanya itu jelas. Kemudian mafhumatan adbatan salisatan, dan juga mudah untuk dipahami. Itu mungkin sampai sini teman-teman semoga sudah paham ya. Terus kemudian kita akan lanjut ke halaman 6. Kalau teman-teman buka PDF-nya atau punya kitabnya, langsung kita buka ke halaman 6. Oke, selanjutnya yaitu yang pertama, wa yushtaratu fi fasahatit tarkib fawqa jariyani kalimatihi ala qiyasi sahih wa suhulatiha. Nah, selanjutnya ini adalah syarat-syarat fasahatut tarkib. Yang tadi kan fasahatul kalam. Fasahatul kalam tadi ada 3, wadihul makna, kemudian sahlul lafzi, sama jayyidus sabak. Nah, sekarang itu adalah syarat-syarat sebuah tarkib, sebuah susunan itu berstandar fasoha, berstandar baik dan benar. Tuh. Nah, an yaslima min du'fit ta'lif. Yang pertama syaratnya adalah an yaslima min du'fit ta'lif. Jadi dia harus terhindar dari du'fut ta'lif. Du'fut ta'lif itu apa sih? Gitu ya. Nah, du'fut ta'lif itu adalah struktur yang lemah. Tuh. Wahwa khurujul kalam an qawaidil lughah al-muttaradah. Jadi keluarnya al-kalam an qawaidil lughah. Keluarnya tutur kata dari kaidah-kaidah bahasa secara umum. Kaidah-kaidah bahasa itu ya seperti nahwu, seperti sorof gitu. Nah, kalau misalkan suatu susunan itu tidak sesuai dengan kaidah bahasa pada umumnya, maka dia tidak bisa dikategorikan fasohatut tarkib gitu. Nah, berikut ini ada contohnya. Karuju'i ad-dhamir ala mutaakhirin lafdhon wa rutsbatan. Jadi keluarnya karuju'i dhamir, kembalinya suatu dhamir ala mutaakhir secara terlambat, lafdhon wa rutsbatan, secara baik lafadz maupun susunannya. Nah, ini contohnya ada salah satu syairnya Sayyidina Hasan radhiyallahu an. Jadi walau anna majdan akhladad dahri wahidan minan nasi abqa majduhu ad-dahra mut'aiman. Nah, dalam kalimat abqa majduhu ad-dahra mut'aiman ini, majduhu, dhamir hu ini seharusnya kembali kepada mut'aiman. Nah, biasanya kalau susunan yang kita tahu dhamir itu akan berada di akhir setelah kata tersebut gitu. Tapi di sini dia terbalik, jadi dhamirnya dulu baru ke mut'imnya di akhir. Nah, ini susunannya tidak salah, tetapi belum masuk ke kategori fasohatut tarkib gitu. Nah, jadi kurang pas itu ya teman-teman. Nah, kemudian syarat yang kedua itu adalah wa yushtaratu an yaslima at-tarkib min tanafuril kalimat. Nah, yang kedua syaratnya agar dia masuk kepada kategori fasohatut tarkib itu terhindar an yaslima at-tarkib, susunan tersebut, kalimat tersebut harus terhindar dari tanafurul kalimat, kata-kata yang saling bertolak belakang tetapi mirip. Nah, itu namanya tanafurul kalimat.
Apa mungkin teman-teman bisa pernah dengar tanafurul huruf atau tanafurul jumlah gitu ya. Nah, ini adalah tarkibnya itu harus terhindar dari tanafur kalimat, kata-kata yang saling berdekatan tuh. Nah, fala yakunu ittisalu ba'duha bi ba'din mimma yusabbibu siqalaha 'ala sam'i. Maka fala yakunu ittisal ba'duha bi ba'din, maka tidak boleh digabungkan. Tuh seharusnya antara satu dengan yang lain gitu. Mimma yusabbibu siqalaha 'ala sam'i. Yang menyebabkan siqalaha 'ala sam'i. Siqalaha 'ala sam'i itu maksudnya berat untuk didengar, susah untuk didengar gitu. Wasu'ubata ada iha bil lisan, dan juga sulit untuk diucapkan. Nah, ini di bawah juga ada contohnya. Teman-teman bisa perhatikan di kitab atau PDF-nya ya kalau punya. Kalau enggak ya mungkin nanti bisa didengarkan aja gitu ya. Wa qabru harbin bimakani kofru walaisa qurba qabri harbin qabru. Nah, coba kok teman-teman ini yang lagi nonton ya, mendengarkan syairnya. Wa qabru harbin bimakani kofru walaisa qurba qabrin harbin qabru. Itu susunannya ada tanafur kalimat di situ. Ada kata-kata yang mirip-mirip, yang hampir serupa gitu. Coba kalau kita baca ini sampai 3 kali, pasti ada terpleset-terplesetnya gitu kan ya. Nah gitu. Jadi ini enggak salah syairnya, cuman belum masuk ke fasohatul tarkib gitu. Nah itu tadi yang syarat yang kedua. Terus kemudian selanjutnya adalah syarat yang ketiga. Suatu tarkib itu bisa masuk ke kategori fasohah, yaitu wajibu an yaslima at-tarkib min ta'kidil lafzi. Nah, ta'kidul lafzi itu apa? Itu kerancuan lafaz. Itu. Jadi tarkibnya itu harus terhindar dari kerancuan lafaz. Wa huwa an yakuna al-kalam khafad dalalah alal ma'nal murad. Nah, karena adanya ta'kidul lafzi, adanya kerancuan lafaz, wa huwa an yakuna al-kalam khafad dalalah alal ma'nal murad, menyebabkan isi dari makna yang dimaksud itu tersembunyi. Khafad dalalah, maknanya itu jadi tersembunyi. Padahal aslinya niatnya kita itu mau membuat dia itu indah susunannya, tapi malah terjadi kerancuan di dalam tuh terus akhirnya pesan atau maksud yang ingin disampaikan kepada as-sami' itu jadi tersembunyi, tidak tersampaikan dengan sempurna tuh. Nah, bisa babi takhiril kalimat atau takdimiha, karena dia mendahulukan yang seharusnya diakhirkan suatu lafaz ya, dan mengakhirkan yang seharusnya dia dahulukan tuh. Contohnya bisa babi takhiril kalimat atau takdimiha an muatinil asliyah, dari tempatnya yang asli, au bil fasli bainal kalimat allati yajibu an tatajawara wa yattasil bi ba'daha bi ba'din. Jadi yang au bil fasli atau memisah bainal kalimat antara satu kata dengan kata yang lain, allati yajibu an tatajawara, yang seharusnya itu tatajawar, saling bersanding. Akhirnya dia pisah gitu. Akhirnya dipisahkan. Wa yattasil ba'daha bi ba'din, atau menggabungkan, mensejajarkan yang seharusnya tidak sejajar tuh. Jadi contohnya ini, fa idza qulta ma qara illa wahidan Muhammadun ma'a kitaban ahihi. Nah, coba kita analisis gitu ya dari jumlah ini. Jumlahnya simple, tapi di sini ada takkidul lafzi, ada kerancuan lafadznya, kerancuan posisi kata-katanya. Ma qara'a illa wahidan Muhammadun ma'a kitaban akhihi. Apa maksudnya dari kalimat ini gitu kan? Nah, seharusnya memang susunannya itu berbeda dari yang lain gitu kan. Mungkin maksudnya dia ingin membuat ini tuh indah
gitu kan, untuk dibaca, tapi akhirnya maknanya tidak terungkap gitu. Nah, seharusnya kalimat ini itu adalah ma qara'a Muhammadun ma qara'a Muhammadun ma'a akhihi illa kitaban wahidan. Nah, kalau kayak gini kan kita paham maksud dari kalimat tersebut tuh. Jadi boleh memang ada kaidah takdim wa takhir nanti di ilmu ma'ani insyaallah gitu kan. Tapi ada kaidahnya pasti ya, tidak asal mendahulukan, tidak asal mengakhirkan gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke syarat yang keempat, yang terakhir. Wayajibu an yaslima at-tarkib an min ta'kidil maknawi. Nah, yang keempat ini yang terakhir adalah harus terhindar dari kerancuan makna gitu. Yang pertama tadi mungkin teman-teman yang baru gabung saya ulangi ya. Yang pertama tadi susunan kalimatnya itu harus terhindar dari du'fu ta'lif, susunan yang lemah yang tidak sesuai dengan kaidah. Terus yang kedua itu harus terhindar dari tanafurul kalimat, harus terhindar dari kata-kata yang mirip atau yang serupa. Kemudian yang ketiga adalah terhindar dari kerancuan lafadz. Yang keempat, yang terakhir itu harus terhindar dari kerancuan makna gitu. Nah, apa sih kerancuan makna itu? Wahwa an ya'mada al-mutakallim illa at-ta'bir an makna fayastamil fihi kalimatin fi ghairi ma'aniha al-haqiqiyah. Nah, yaitu si mutakallim itu memakai at-ta'bir an makna, memakai ungkapan tentang makna. Dia ingin membuat suatu ungkapan, fayastamil fihi kalimatin fi ghairi ma'aniha al-haqiqiyah. Akhirnya dia memakai kata-kata yang bukan mengandung makna asli. Memang banyak ya, balaghah itu apa yang tertulis tidak sesuai dengan apa yang dimaksud gitu kan. Jadi apa yang tersirat dan yang tersurat itu berbeda gitu kan. Tapi seharusnya tidak asal untuk membuat ibarat seperti itu gitu kan, harus ada kaidah-kaidahnya gitu. Nah, kalau misalkan kita hanya asal membuat kata-kata yang ghairu ma'aniha al-haqiqiyah, tidak sesuai dengan makna aslinya, fayasi'u ikhtiyarul kalimat lil makna alladzi yuriduhu. Itu akan kata-kata yang dipilih tidak sesuai dengan makna yang diinginkan akhirnya gitu. Jadi pesan yang ingin disampaikan itu tidak tersampaikan dengan baik kepada pendengar gitu. Terus kemudian fayattarib at-ta'bir wa yaltabis al-amru ala sami'. Nah, maka ungkapannya itu menjadi kacau, tidak teratur, kemudian samar-samar didengar, tidak mudah dipahami oleh si pendengar. Tuh. Contohnya, mislu dzalika anna kalimatal lisan. Contohnya ini kata-kata lisan. Tutlaqu ahyanan wa yuradu biha al-lughah. Nah, kata alisan biasanya itu dipakai untuk menunjukkan atau diartikan sebagai al-lughah, bahasa. Nah, contohnya dalam ayat Al-Quran ini, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi. Nah, bilisani qaumihi ini maksudnya bukan lisan lidah atau mulut ya teman-teman, tapi memakai bahasa, diartikan sebagai bahasa, bilisani qaumihi itu ai natiqon bilughati qaumihi. Wahada istimalun sahihun fasihun. Maka susunan ini pemakaiannya itu sudah masuk ke kategori sahih dan fasih, baik dan benar itu. Nah,
kalau misalkan kata alisan dipakai oleh sesuatu yang tidak sesuai, faida istamala insanun hadhil kalimat fil jasus. Nah, jika kata alisan ini digunakan untuk manusia, contohnya al jasus, mata-mata, contohnya kalimat waqala basa al hakim al sinatahu fil madinah. Basa al hakim, hakim tersebut, seorang hakim mengirim al sinatahu fil madinah, mata-matanya ke suatu kota, itu kan. Nah, ini sebenarnya benar artinya ya, dia bermaksud al-sinah itu dipakai untuk al-jasus. Maksudnya mungkin karena jasus itu kan melaporkan segala hal yang dia lihat kepada si hakim, akhirnya dia pakai al-sinah. Tetapi nah, ini tidak pas, tidak cocok untuk dipakai dalam kalimat ini tuh. Jadi perlu teman-teman pahami ya, boleh memakai suatu kata fi ghairi ma'anihi al-hakikiyah, tetapi harus diperhatikan juga dari segi struktur katanya gitu. Nah, ini tuh nggak salah gitu kan, cuman kurang pas gitu. Nah, seperti contoh lain, ini ya, sekalian mau bahas sedikit tentang lisanuna gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu lisanuna, kemudian mengartikannya sebagai mulut kita atau lidah kita, nah itu tidak sesuai dengan konsep yang kita pakai gitu kan, tidak sesuai dengan artinya. Nah, lisanuna di sini kita pakai dengan arti bahasa kita. Nah, karena kita pengkaji bahasa Arab, itu kan, jadi lisanuna bahasa kita bahasa Arab gitu. Nah, di dalam lisanuna ini sedikit promosi ya teman-teman, gak apa ya. Dalam lisanuna ini kan ngaji rutin setiap minggu. Nah, kalau misalkan teman-teman mau baca yang lain, artikel-artikel tentang linguistik, nah bisa kunjungi ke webnya. Tuh. Di sana banyak artikel-artikel yang ditulis oleh teman-teman tentang linguistik, banyak dari nahwu ada, dari sorof pun ada. Kemudian kemarin baru kita kirim itu ada kajian ilmu arut. Tuh. Nah, bisa dibaca ya teman-teman di sana. Oke, kemudian sekarang kita berlanjut ke al-balaghah. Nah, tadi yang fasohah kita sudah selesai. Sekarang lanjut ke al-balaghah. Amal balaghah, ini halaman 8 ya kalau teman-teman buka PDF-nya. Amal balaghah fahiya ta'diyatul makna al-jalil wadihan bi ibaratin sahihatin fasihatin. Nah, balaghah adalah ta'diyatul makna, menjadikan suatu makna al-jalil yang benar, wadihan agar jelas, bi ibaratin sahihatin fasihatin, dengan ungkapan yang baik dan benar gitu. Jadi sekarang kalau misalkan al-kalam al-balik, nah itu adalah suatu ungkapan tutur kata tersebut bisa dikatakan balik jika jelas, kemudian baik dan benar gitu. Nah, teman-teman harus bisa bedakan antara kategori baik dan kategori benar ya. Suatu kata itu bisa pasti baik tapi belum tentu benar gitu. Nah, terus laha fin nafsi asarun khallabun. Nah, kemudian memiliki pengaruh yang besar. Kemudian paragraf selanjutnya, falaisat al-balaghah qabla kulli syai'in illa fannan minal funun ya'tamid ala safa'il isti'dad al-fitri wa diqqati idrakil jamal. Nah, dulu balaghah ini hanya sebatas seni dari beberapa seni ya. Illa fannan minal funun, jadi hanya salah satu seni. Jadi balaghah itu hanya dianggap seni pada zaman dahulu. Ya'tamid ala safa'il isti'dad al-fitri wa diqqati idrakil jamal. Nah, dan dulu pun hanya kita hanya perlu kemurnian yang
alami dan kepekaan yang dalam terhadap keindahan. Jadi hanya butuh peka dan murni dalam diri sendiri, punya seni berbalaghah gitu ya. Hanya sebatas itu gitu. Jadi belum sebagai sebuah bidang ilmu tuh. Maka wala budda lit talib, ini kalau teman-teman lagi baca, saya loncat ke baris keempat. Wala budda lit talib ila janibi dzalika min qiraatin taraifil adab. Nah, sekarang untuk membantu lit talib, kita para penimba ilmu balaghah, nah itu min qiraati taraifil adab, harus membaca karya-karya sastra untuk membantu meningkatkan itu tadi sofa'il isti'dad al-fitri wa diqqati idrakil jamal, untuk menggali kepekaan terhadap keindahan itu. Jadi harus banyak-banyak baca karya sastra. Wa tamallu min namiril fayat, dan harus mengisi harus menikmati, harus tahu kelezatannya dari sebuah karya sastra itu gitu. Wa naqdil asar al-adabiyah al-muwazanah bainaha, dan juga belajar untuk mengkritik al-asar al-adabiyah, karya-karya sastra pada dahulu, wal muwazanah bainaha, dan juga belajar untuk membandingkan antara satu karya sastra dengan karya sastra yang lain gitu. Wa an yakuna lahu min thiqatin bi nafsihi ma yadfa'uhu ilal hukmi bihusnin ma yarahu husnan wa biqabahin ma ya'uduhu qabihan. Nah, wa an yakuna lahu min thiqatin bi nafsihi. Nah, para penggiat sastra itu dia harus punya thiqatun nafsi, harus pede dengan dirinya sendiri gitu. Mayaskan suatu hukum. Jadi harus memutuskan suatu hukum bihusnin mayaruhu husnan. Kalau misalkan karyanya sastra itu baik, ya kita bilang baik. Kalau itu indah, ya kita bilang indah gitu. Wa biqabahin ma ya'uduhu qabihan. Dan kalau misalkan karya sastranya itu jelek, ya kita bilang aja kalau karyanya itu jelek gitu, tidak sesuai. Bukan jelek ya, belum sesuai dengan aturan gitu. Nah, jadi tahap-tahapnya litolibil ilmil adab, para pencari ilmu tentang kesusastraan. Yang pertama yang harus dia lakukan adalah belajar untuk banyak membaca karya sastra gitu. Itu kan jadi menambah perbendaharaan kata kita tentang sastra. Terus kemudian yang kedua, harus menikmati, harus tahu lezatnya sastra itu seperti apa gitu. Nah, kalau kita sudah bisa merasakan bahwa karya sastra itu lezat, pasti kita akan terus ketagihan gitu kan ya. Nah, setelah kita bisa menikmati sebuah karya sastra, nah kita baru ke tahap belajar untuk mengkritik karya tersebut. Kalau misalkan karyanya baik, karyanya bagus, kita bilang karyanya baik dan bagus gitu. Kalau misalkan jelek, ya jelek gitu. Jadi harus berani menghukumi suatu karya sastra gitu. Ini waktunya cuma 30 menit, jadi 1 menit lagi sebenarnya ya kita selesai. Kalau dilanjutkan nanti nggak selesai waktunya, nanti malah berhenti di tengah-tengah. Nah, kita akhiri dulu sampai sini. Teman-teman yang sudah berhasil mencatat, disimpan catatannya, kita lanjut ke bulan depan di minggu kedua kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Ini kan masih kita baru sampai ke al-fasohah, tadi sudah selesai fasohah, kemudian al-balaghah ini baru setengah tuh kan. Jadi minggu depan kita lanjutkan balaghah dan juga ke al-uslub. Mungkin kalau waktunya masih panjang kita lanjut ke pembagian pertama ilmu bayan, itu at-tashbih. Nah, diingat-ingat teman-teman ya. Jadi minggu depan kita lanjutkan ke ilmu balaghah, lanjutkan ke balaghah, ke al-balaghah, terus kemudian al-uslub. Kalau waktunya masih bisa, kita lanjut ke pembagian pertama ilmu bayan, itu at-tashbih. Itu. Jadi selalu perhatikan, selalu diingat
buat apa ya, bikin alarm gitu biar kita bisa ngaji bareng-bareng. Apa namanya, dan semoga ngaji kita pada malam hari ini yang cuman sebentar semoga bermanfaat, terus bisa menambah wawasan kita juga, dan mungkin ya sudah pernah belajar bisa mengulas kembali biar nggak lupa gitu ya, untuk saya juga biar saya juga nggak lupa gitu. Nah, usikum wa iyaya nafsi, syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cimbang.